Welcome to our channel. Selamat pagi, selamat hari Minggu, para pencinta Riak Sabda yang dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu biasa ke-30 dalam tahun A. Dan semua bacaan pada hari ini memberikan pewartaan bagi kita soal bagaimana kita mencintai Allah dan mencintai sesama kita, sama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Dalam Injil kita melihat, mendengar bagaimana orang Farisi datang pada Yesus dan bertanya, hukum mana yang paling utama? Yesus menjawab pertanyaan mereka ini dengan mengacu kepada isi kitab Taurat. Pertama, soal mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan seluruh diri. Dan ini Yesus mengacu pada Kitab Ulangan bab 6 ayat 5. Di sana ditegaskan supaya kita mengasihi Allah dengan totalitas diri kita. Namun Yesus tidak berhenti di situ. Mencintai Allah harus diwujudkan juga dalam mencintai sesama, dalam relasi hidup sehari-hari. Dan untuk alasan ini, Yesus kembali mengacu kepada kitab Taurat dari kitab Imamat bab 19 ayat 18. Di sana tertulis jelas, kita jangan balas dendam, kita mengasihi sesama, karena di dalam diri sesama Tuhan hadir. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita lihat 3 poin yang ditegaskan Yesus dalam Injil hari ini. Soal perintah mengasihi Allah, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Poin pertama, Yesus mengajarkan pada kita bahwa hidup adalah cinta. Dalam kenyataan hidup kita, kita berhadapan dengan aturan-aturan dalam hidup bersama. Namun, apapun bentuk, apapun isi aturan, arahnya adalah untuk keharmonisan, untuk kebahagiaan, dan juga untuk hidup dalam kelimpahan. Itulah maksud hukum sipil dalam berbagai bentuk. Olehnya, hidup berarti mencintai. Ketika kita berhenti mencintai, maka hidup menjadi penuh kebencian, hidup menjadi penuh kepahitan, balas dendam, dan hadirlah aura-aura kematian di sekitar kita. Dan sebaliknya, ketika kita mencintai satu terhadap yang lain, kita sebenarnya dapat memberikan lagi kesempatan untuk hidup bagi apapun, bagi siapapun. Dan hari-hari hidup kita menjadi penuh makna karena cinta, karena mengasihi, karena mengampuni satu dengan yang lain. Kita mengasihi Allah, kita mengasihi sesama, bahkan kita mengasihi musuh-musuh kita. Kita mencintai keluarga kita. Kita juga diajak oleh Yesus hari ini untuk mengasihi siapapun, bahkan musuh-musuh kita. Mencintai itu dilakukan seumur hidup. Dan seperti saya katakan tadi, hidup adalah mencintai. Dan mencintai tidak pernah kenal istirahat, tidak pernah kenal hari libur,
Karena kalau kita istirahat mencintai, kita libur mencintai, berarti kita mati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, poin kedua berbicara soal cara kita mencintai. Kita tidak mungkin mencintai Allah setengah-setengah. Kita mencintai Allah harus total. Yesus mengatakan bahwa kita harus mencintai Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kemampuan pikiran kita yang merupakan ekspresi dari totalitas diri kita. Artinya, kita hidup dan bertindak sedemikian rupa sehingga hati kita, pikiran kita, jiwa kita mengekspresikan cinta kita kepada Allah. Mencintai Allah dan mengasihi sesama itu berjalan sejajar, berjalan beriringan. Tidak bisa kita mengatakan mencintai Allah lalu membenci sesama, atau sebaliknya, kita mencintai sesama lalu membuang Allah, tidak percaya kepada Allah. Yesus dalam hidupnya, dalam sabda-sabdanya, membuat Allah berdiri bersama kita. Berdiri bersama kita karena Allah hadir dalam diri setiap orang yang adalah ciptaannya sekaligus citranya. Dan kita mengakui kita melihat Allah dalam wajah saudara-saudara kita, siapapun mereka. Yesus menegaskan ini, apapun yang engkau lakukan untuk saudaraku yang paling hina, engkau lakukan untuk aku. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam hal ini, tidak ada spiritualitas tanpa humanitas. Tidak ada hidup rohani, hidup dalam roh, tanpa mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan. Kita tidak bisa mengatakan kita bersatu dengan Tuhan, kita mengalami Allah, pada saat yang sama kita membenci saudara-saudari kita, atau kita tidak mau terlibat dalam aksi-aksi kemanusiaan. Spiritualitas membawa aksi kepedulian bagi nasib sesama manusia. Aksi kemanusiaan bagi kaum miskin, aksi kemanusiaan bagi para yatim piatu, para janda, atau juga bagi orang-orang asing. Mereka yang mungkin tidak kenal, atau bahkan mereka yang tidak kita sukai, atau bahkan musuh-musuh kita. Sebaliknya, humanitas atau nilai-nilai kemanusiaan yang tidak peduli akan Allah justru akan merusak kemanusiaan itu sendiri. Karena pada akhirnya itu menjadi penolakan terhadap Allah. Padahal Allah lah yang memberi kita martabat yang diciptakan menurut gambarnya sendiri. Para saudara yang dikasihi Tuhan, poin ketiga yang layak kita renungkan adalah soal keutamaan rendah hati. Kita hanya bisa mencintai Allah, mencintai sesama dalam kerendahan hati. Dan hal yang patut kita refleksikan adalah soal cara kita memperlakukan diri kita harus juga menjadi cara kita memperlakukan sesama kita. Cara kita berurusan dengan diri kita, merawat diri kita, harus juga menjadi cara kita
berurusan atau merawat orang lain. Cara kita mencintai diri kita harus menjadi cara kita untuk mencintai sesama apa adanya. Dan ukuran yang kita pakai untuk diri kita harus juga menjadi ukuran bagi sesama kita. Hanya dengan cara inilah kita sungguh mengenal siapa diri kita, siapa sesama kita, siapa Tuhan kita. Dan dengan pengenalan yang sungguh ini, kita bisa mencintai makin hari, makin lebih, dan terus lebih. Itulah yang Yesus kehendaki atas kita. Ketika Dia minta kita mencintai Allah, mencintai sesama total. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hidup adalah mencintai. Mari kita mencintai Tuhan, mencintai sesama sampai akhir. Seperti bernapas, kita tidak bisa berhenti dalam mencinta. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara-saudari. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu. Amin.